Shalom, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di Instagram yang ada di kolom question and answer, dan saya akan menjawabnya semampu saya untuk menjawab. Iya, karena pada waktu itu Sinode memutuskan untuk merubah kalender mereka yang dimulai dengan Natal. Ya kan, Natal dirayakan dulu tanggal 6 Januari, tapi tahun 2024 Gereja Ekumenikal Patriarchate ya memulai satu babak baru mengikuti gereja yang ada di barat, yaitu tanggal 25 Desember. Jadi karena itu kesepakatan Sinode Ekumenikal Patriarchate, maka gereja-gereja yang ada di Ekumenikal Patriarchate mengikutinya. Demikian. Saya tidak menjawab semua, ya kan, karena akhir dari dunia ini belum. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, barang siapa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sama dengan diidentikan dengan surga. Kita tidak tahu surga itu di mana, tapi di mana ada Yesus berada, disitulah surga. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan orang yang lain, yang Kristen gitu, apakah bisa masuk surga? Kuncinya bukan di kata Kristen, tapi kuncinya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada saja orang Kristen, tetapi masih pergi ke Gunung Kawi. Sehingga saya mengatakan bahwa orang yang demikian tentu dia tidak diselamatkan. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, jadi kalau konteks ruang Maha Kudus itu di Perjanjian Lama kan dibagi ruang masuk, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Zaman dahulu, ya memang di dalam Perjanjian Lama menurut hukum mereka bahwa yang diizinkan masuk ke ruang Maha Kudus adalah laki-laki. Perempuan tidak pernah diizinkan masuk untuk itu. Itu sejarahnya dari bangsa Yahudi. Makanya kalau ada lagu, ku masuki ruang Maha Kudus dengan api. Iya kan? Konteksnya, bayi suci nggak boleh dimasuki perempuan, kan begitu. Itulah sebabnya perempuan tidak bisa masuk ke dalam. Satu-satunya perempuan yang masuk ke ruang Maha Kudus adalah Bunda Maria. Ya kan, Bunda Maria. Jadi kalau ada pertanyaan demikian, ya karena memang dasarnya seperti itu, SOP-nya seperti itu, nggak boleh perempuan masuk ke ruang Maha Kudus. Kenapa sekarang ada orang masuk ke ruang Maha Kudus? Ya kalau di gereja Protestan itu kan bukan ruang Maha Kudus itu, ya kan? Di ruang Maha Kudus tidak ada podium gitu. Di gereja Protestan kan ruang Maha Kudusnya itu podium, padahal altar sebetulnya di situ. Ya, jadi makanya mereka bisa masuk ke depan. Itu ruang depan itu bukan ruang Maha Kudus. Oke, itu jawaban. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengenai puasa ini, itu tergantung dari bapak rohani di mana dia bergereja gitu. Memang kalau di biara, khususnya biara Rusia, mereka harus berpuasa ya kan sebelum mengambil perjamuan kudus. Paling tidak 1 hari mereka berpuasa. Mungkin di kehidupan sehari-hari ya kan ketika bergereja masyarakat umum, ya mereka ada yang lebih ringan dibikin, ya kan, hanya berpantang makan daging. Ya itu tergantung kepada bapak rohani yang melihat. Memang ya berpuasa itu ada kategorinya, ya kan, ada berpuasa keras, ada berpuasa agak ringan begitu. Jadi memang berbeda-beda karena kita pun berbeda-beda, ya kan, kadar iman kita juga berbeda-beda. Oleh karena itu bapak rohani menjadi kuncinya di situ semua. Karena itu berdiskusilah dengan bapak rohaninya jenis puasa apa yang harus kalian ambil. Tidak bisa diseragamkan semua. Adelphimo i erotisi suine polikala alla ini katemerina pos na antimetopijume tu spirasmus tu diabolo. Pepe so diabolos di dulebi kala ke tokseritina tokan. Eci emisi pisti i Kristiani pisti prepina imas sekundas to Christo. Ian i sekundas to Christo tokseri pos na antimetopisis to ponero tu diabolo. Eci i pateras της Εκκλησίας μας Βασιλιάσκη πρέπει να κάνουμε προσευχή, ακατάληπτη προσευχή.
c'è del femmine sosti che polisi mia pandis ya sema. Farsto. Di Ecumenical Patriarchate Konstantinopel bahwa mereka yang datang dari keyakinan Roma Katolik kalau masuk menjadi Ortodoks tidak perlu dibaptis lagi karena mereka sudah diterima sakramen, sudah di gereja Ecumenical Patriarchate menerima baptisan dari gereja Roma Katolik. Cuman hanya itu saja yang bisa diterima, pernikahan, penabisan tidak bisa diterima. Jadi barang siapa yang berasal dari Roma Katolik dan ingin menjadi Ortodoks tidak perlu dibaptis lagi. Karena kalau dibikin baptisan ulang berarti ya seolah-olah 2 kali disalibkan Kristus bagi dia. Jadi kalau ada mungkin yang dibaptis itu pengecualian barangkali, ya kan, karena dia merindukan untuk diselamatkan. Tetapi di Ecumenical Patriarchate berlaku secara menyeluruh bahwa siapa saja yang masuk ke gereja Ortodoks tidak perlu dibaptis lagi yang berasal dari gereja Roma Katolik. Ini pertanyaan yang agak sulit dijawab karena siapakah yang memisahkan kita kan begitu antara saya dengan keluarga saya. Tetapi karena keluarga saya ya kan menolak ya kan untuk bergabung dengan gereja Ortodoks. Saya pikir di sini perlu bijaksana. Ya kan sama seperti Agios Chrysostomos pada waktu itu ya dia dilarang oleh ibunya untuk masuk biara, akhirnya dia tunggu sampai waktu yang paling tepat. Saudara barangkali jangan terlalu bertengkar dengan keluarga yang menghalangi. Memang masuk Ortodoks itu tidak mudah, ya kan? Tetapi tetaplah cari jalan yang baik, yang soft, yang lunak, sehingga iman saudara ya kan bisa tetap pada akhirnya masuk Ortodoks.